mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Sepanjang malam tanpa lelah, menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau Bapakku, ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya Padamu. Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik dalam Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, Kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskanku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Nyanyian baru bagi Dia, urapannya muhiku, bertepuk tangan dan memuji-Mu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan
kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kita terus meninggikan Tuhan kita, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Engkau perisaiku, Allahku batuku,
yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Semua Keagunganmu memenuhi bumi sampai sekali lagi boleh. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku. Benar Yesus. ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi. Mari kita istirahatkan bersama. Lah Tuhan yang mengangkat aku Ke tempat tertinggi. benar Yesus. Keagunganmu memenuhi. Sekali lagi boleh. Sampai Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Benar Tuhan. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, keagunganmu mengatasi bumi Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Engkau membawa kami daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Engkau menciptakan kami serupa dengan Engkau Yesus. Kami sangat bersyukur Engkau mengangkat kami Tuhan. Satu level lagi Tuhan. Haleluya. Aku datang padamu. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu
beban berat kau pulihkan, yang banyak persoalan Tuhan kau jawab. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, karena Kau Tuhan pelindung kami, Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan gunung batu kami. Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Rabasyiriri. Haleluya. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan hadir-Mu, jiwa kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami berlari ke dalam hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memulihkan kami, Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama-sama, amin. Dan kita percaya bahwa sebentar tadi kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya bahwa Roh Kudus telah menjamah saudara dan hadirat Tuhan telah memenuhi ruangan di mana saudara berada, amin. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin sekali lagi mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi uang persembahan. Amin. Dan kita akan berdoa untuk uang persembahan dan juga sekali dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur karena hadirat-Mu, karena lawatan Tuhan lewat present worship secara online ini Tuhan. Kami percaya satu hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk meresponi hadirat Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus memberi yang terbaik kepadamu. Dan biarlah Tuhan itu ternilai dari hati kami untuk memberi yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Mari Tuhan Engkau campur tangan sehingga firman-Mu benar-benar berkuasa mengubah hidup kami. Dan kami bisa melihat isi hati Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Berkati Tuhan pemberian dan juga firman-Mu yang kami akan dengar sebentar. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, Tuhan begitu baik sekali. Jadi kita terus belajar firman Tuhan di dalam siri mengenai mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita adalah orang yang membawa damai di dalam konflik hubungan sesama kita manusia. Amin. Jadi kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bagaimana membawa damai di tengah-tengah konflik yang terjadi, mungkin terjadi pada hari ini di dalam kehidupan saudara. Saudara yang dalam Tuhan, kita tahu bahwa mengasihi musuh kita itu juga adalah sebahagian daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengasihi musuh kita, bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri?
Itu tidak mungkin terjadi, saudaraku. Jadi isu perhubungan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena apabila kita mengasihi sesama kita, kita telah mentaati setiap hukum dan perintah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan buat kita. Dan di sini saya ingin memberitahu bahwa ketika kita tahu bagaimana kita mengasihi mungkin orang yang ada konflik dengan kita, maka di situ ada damai sejahtera, di situ ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam perhubungan kita. Makanya pada hari ini saya ingin memberitahukan jemaat Tuhan melalui firman Tuhan bahwa betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan menjadi pembawa damai di dalam konflik yang terjadi sesama kita. Jadi bagaimana, saudaraku, kita menjadi pembawa damai? Persoalannya bagaimana? Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke? So yang pertama adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus melihat damai sejahtera itu dinyatakan di tengah-tengah konflik. Amin. Kita adalah orang yang mau melihat, yang membawa damai sejahtera ini di tengah-tengah konflik. Bukan saja kita berfungsi sebagai anak-anak Allah, tetapi kita mau melihat damai sejahtera itu dinyatakan. Sebab itu, saudaraku, kita lihat Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai Raja Damai. Amin. Maksudnya apa, saudaraku? Kedatangan Yesus ke dunia ini, dia mau mendamaikan antara manusia dengan Allah yang selama ini hubungannya terputus. Maka Yesus diutus oleh Bapaknya untuk menjadi perdamaian, menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di sorga, supaya adanya pemulihan kembali antara hubungan manusia dengan Tuhan. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, sebagai orang yang membawa damai, kita tahu bahwa ketika ada masalah terjadi antara saudara dengan orang lain, atau antara orang lain dengan teman saudara juga, saudara adalah orang yang mau melihat damai sejahtera itu dinyatakan di tengah-tengah konflik. Amin, saudaraku. Ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, ada sesetengah orang ketika mereka berhadapan dengan satu konflik, kita lihat mereka bukan mau menyelesaikan masalah, tetapi mereka datang untuk mempertengkar, datang untuk mau mempertahankan apa yang dia rasa diri benar, datang dengan kesombongan, datang dengan rasa mereka adalah orang yang benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang mereka pikirkan, apa yang melalui tindakan mereka rasa bahwa mereka adalah orang yang benar dan orang di sebelah sana adalah orang yang salah. Dan mereka tidak mau mengaku kalah dan mementingkan diri sendiri. Akhirnya damai sejahtera Tuhan itu tidak bisa dinyatakan di dalam konflik tersebut. Maka saudaraku seingat dalam Tuhan, kita mau menyelesaikan konflik. Kita mau menyelesaikan konflik dan melihat damai sejahtera itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau belajar, mendengar, sanggup mengampuni, dan mengakui kesilapan jika hal itu dinyatakan kepadamu. Jika saudara tahu bahwa saudara mau perdamaian ini berlaku, saudara juga harus mengakui kesilapan dan mau mendengar dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini caranya orang Kristen ingin melihat damai sejahtera dinyatakan di tengah-tengah konflik. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Yesus menyelesaikan konflik. Ketika berlaku, ketika murid-murid yang bertanya untuk menyelesaikan konflik, Yesus mengajarkan. Dan di sini kita akan belajar bagaimana Yesus menyelesaikan konflik ketika dia melayani di dunia ini. Kita baca saudaraku Matius 18 ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Bunyi firman Tuhan, apabila saudaramu berbuat dosa, ini kata Yesus, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika ada masalah berlaku di dalam ayat tadi,
Tuhan ingin memberitahukan kita bahwa jangan panjangkan konflik. Bagaimana caranya? Kita perlu tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Amin. Jadi seringkali apa yang terjadi saudaraku, kita membiarkan konflik itu berterusan. Sehingga saudaraku ada yang merasakan sakit hati dan kecewa di dalam permasalahan ini sehingga hubungan itu terputus walaupun mereka datang ke gereja bersama-sama. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, seringkali ini yang terjadi, di mana kita bukan menyelesaikan masalah ataupun menceritakan apa yang sebenarnya yang kamu rasakan, tetapi kita memanjangkan masalah ini. Kita memanjangkan konflik ini. Kita menceritakan tentang hal orang ini yang mungkin ada masalah dengan saudara kepada orang lain. Sehingga apa yang berlaku saudaraku, mungkin juga apa yang kita sampaikan, apa yang kita mau sampaikan itu benar, tetapi cara penyampaian kita itu salah, mengakibatkan orang yang mendengar itu rasa pemikiran mereka atau menganggap apa yang kamu sampaikan itu salah. Akhirnya mereka menilai dengan cara yang salah. Akhirnya masalah ini semakin besar terhadap orang itu. Kita mengalihkan ataupun kita mempengaruhi masalah dari masalah saudara kepada terpalit kepada orang lain karena saudara tidak mau langsung bertemu dengan orang itu, tetapi saudara menggunakan apa yang saudara tahu rasa diri benar ini, memberitahukan hal ini kepada orang lain, sehingga orang lain juga terpalit sama untuk masuk ke dalam konflik yang sedang terjadi antara saudara dengan orang lain. Maka saudara yang seiman dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau kita jangan panjangkan konflik. Mungkin juga kita mau berdamai, tetapi kita tidak tahu caranya saudaraku. Maka firman Tuhan mengatakan tadi, jika ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata saudaraku. Jangan kita memanjangkan cerita ini. Makanya saudara yang seiman dalam Tuhan, jika orang itu ketika kita datang dan kita minta penetua atau orang lain yang menjadi pengantara di antara kita, jika mereka tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan, saudaraku, bawalah saksi untuk kita bisa selesaikan masalah ini. Firman Tuhan katakan bawalah 4 mata supaya ketika mereka bertobat kita mendapatkan kembali kehidupan orang ini. Maka saudaraku seiman dalam Tuhan, untuk kita tidak memperpanjangkan konflik, belajarlah saudaraku untuk harus pergi berhadapan dengan orang itu dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang itu, karena ini adalah perintah Tuhan. Jangan panjangkan, jangan diam-diam. Saudara ke gereja, saudara melihat orang itu, saudara senyum, saudara berbicara juga dengan orang itu, tapi dalam hati saudara penuh dengan kepahitan. Maka saudaraku, ketika kita ada masalah, jangan lari daripada masalah. Apalagi kalau ia berbicara tentang masalah hubungan antara satu dengan yang lain. Saudara harus pergi berhadapan dengan orang itu, berkomunikasi dengan orang itu, dan jangan panjangkan. Saya melihat saudaraku ramai orang Kristen ketika mereka ada masalah. Mereka seringkali berkata, apa gunanya saya bercakap dengan dia? Dia bukan mau dengar. Tidak ada gunanya. Sudah berbuih mulut saya berbicara kepada orang itu. Orang itu tidak mau dengar. Karena kita menganggap bahwa orang itu keras kepala dan tidak ada gunanya bercakap dengan dia. Saudaraku, ingat, kita harus memiliki motif untuk membawa damai dan tidak mau memanjangkan konflik tersebut. Kita harus berhadapan dengan orang itu. Amin, saudaraku. Yang kedua, Yesus mengajarkan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan. Kita perlu mengerti kebenaran yang terjadi di antara satu dengan yang lain. Ketika kita sedang berhadapan dengan suatu konflik sangat penting, kita perlu mengetahui kebenaran situasi itu. Jangan hanya mendengar satu pihak. Kalaulah saudara adalah orang yang berada
berada menjadi pengantara di antara kedua pihak. Jangan kita hanya mendengar satu pihak. Mungkin karena dia adalah sahabat saudara, mungkin dia juga adalah sebab kerabat, keluarga saudara. Akhirnya ketika saudara membuat keputusan, saudara memihak karena tidak mendengar kebenaran ataupun cerita yang benar secara keseluruhan. Saudara hanya mendengar satu pihak karena itu adalah saudara-saudara. Saudara punya keluarga ataupun kerabat saudara ataupun sahabat saudara. Makanya saya ingin memberitahu, kita perlu secara menyeluruh mengerti kebenaran. Dan orang yang memiliki konflik juga harus berkata benar supaya damai sejahtera itu bisa dinyatakan, supaya proses perdamaian itu bisa terjadi, saudaraku. Ingat bahwa kita tidak boleh melalui proses perdamaian dalam konflik jika kita tidak menyatakan kebenaran keluar. Dan ini sangat penting, saudaraku. Kita perlu menyampaikan kebenaran ini supaya orang yang menjadi pengantara, yang mendengar masalah ini ataupun saudara sendiri yang mau berhadapan dengan orang itu dan harus menyatakan kebenaran supaya proses perdamaian damai sejahtera itu bisa dinyatakan di dalam konflikmu dengan orang itu. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-17 bunyi firman Tuhan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi firman Tuhan jelas, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Ini satu proses untuk masalah itu bisa diselesaikan, saudaraku. Jadi ketika kita berbicara benar, kita mau masalah ini diselesaikan dengan segera. Bukannya ketika masalah ini tidak bisa mengalami penyelesaian atau menemukan penyelesaian. Sudah pasti masalah ini akan dibawa kepada jemaat atau kepada penetua. Dan akhirnya jika saudara tidak mau berdamai juga, gereja atau jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja atau rumah Tuhan berhak menganggap saudara tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai ataupun seorang berdosa. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, untuk kita benar-benar mau hidup dalam perdamaian ini dengan sesama saudara yang memiliki konflik, kita harus juga belajar atau mau tunduk membawa masalah ini kepada penetua ataupun pemimpin, pastor, gembala dalam gereja. Maksudnya kita serahkan kepada para penetua atau pastor yang mempunyai otoritas terhadap saudara dan saya. Jadi ketika kita membawa orang itu ke dalam gereja, mereka perlu belajar mengakui bahwa adanya otoritas ataupun struktur yang telah ditetapkan Tuhan di dalam gerejanya untuk mengambil keputusan di dalam persoalan saudara dengan sahabatmu. Amin. Karena kedua-duanya tidak mau mengaku salah, tidak mau mengaku rasa diri benar. Cara penyelesaian hal ini adalah bawa masalah ini kepada penetua. Dan penetua lah yang akan menentukan ataupun gembala lah yang akan menentukan. Jadi sebagai jemaat kita harus tunduk dan mengakui keputusan mereka supaya masalah itu bisa selesai dan damai sejahtera Tuhan bisa dinyatakan. Amin. Jadi maksudnya kita mungkin saja tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh otoritas itu, tetapi kita mau belajar untuk tunduk dan ikut pada apa yang mereka katakan. Amin. Jadi di mana kita perlu melepaskan diri, perlu melepaskan kesombongan kita. Mungkin kita tidak setuju tentang apa yang dikatakan, tetapi kita karena kita tunduk kepada otoritas, kita mau mengakui pandangan, keputusan mereka supaya damai sejahtera Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Karena inilah yang Tuhan tetapkan, bahwa seorang pemimpin, seorang gembala, seorang pastor ataupun penetua atau pemimpin-pemimpin yang ditetapkan oleh gereja yang telah ditunjuk untuk memimpin gereja, mereka lah adalah orang yang punya otoritas atas hidup saudara. Amin. Ini sangat penting. Jadi apabila apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada
tunduk kepada otoritas. Yang masih mau tidak puas hati, yang masih mau bertengkar, yang masih mau membuktikan saya benar, orang itu salah. Firman Tuhan katakan, pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah ataupun seorang pemungut cukai. Maksudnya dalam pikiran Tuhan, orang sebegini bukanlah orang percaya yang takut akan Tuhan, walaupun mereka itu adalah orang yang datang ke gereja setiap minggu, ataupun mungkin ada di antara mereka yang melayani Tuhan. Ini sangat penting. Belajar saudaraku, bagaimana tunduk kepada otoritas untuk menyelesaikan masalah. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, jadilah pembawa damai di dalam setiap konflik yang terjadi dalam hubungan saudara dengan orang lain. Karena supaya kita bisa saling mengampuni dan saling mengasihi untuk kita menjalankan keluar hukum Tuhan. Yakobus 3 ayat 17 hingga 18 bunyi firman Tuhan. Tetapi hikmat dari atas adalah yang pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri daripada kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudaraku, dalam ayat ini kita bisa melihat ciri-ciri mereka yang membawa damai. Yang pertama, mereka memiliki hati yang murni. Sebab firman Tuhan katakan, hikmat yang dari atas yang pertama-tama adalah murni. Amin. Kalau kita memiliki hati yang murni, saudaraku, seberat manapun masalah yang berlaku antara saudara dengan orang lain, atau antara sahabat saudara dengan orang lain, ataupun jemaat dengan jemaat, kalau saudara adalah orang yang pembawa damai, sudah pasti saudara memiliki hati yang murni. Hati yang murni adalah hati yang melihat damai sejahtera, perdamaian itu berlaku. Dan sebagai orang yang memiliki hati yang murni, saudaraku, kita memiliki hikmat dari sorgawi. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah itu, kita memiliki hikmat dari sorga. Bukan hikmat pengetahuan pada pandangan dirimu sendiri, tetapi kita memiliki hikmat dari sorga untuk mau menyelesaikan masalah, karena kita tahu bahwa hati kita murni, hati kita jujur, kita mau menyelesaikan masalah itu sehingga damai bisa dinyatakan. Saudaraku, jika kita memiliki hati yang murni, kita hanya mau mengenal kehendak dan tujuan Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan di dalam situasi yang sedang berlaku pada waktu itu. Jika hati kita tidak murni, pasti keputusan kita, cara pandang kita adalah cara pandang yang berat sebelah. Saya katakan tadi, mungkin orang yang bermasalah itu adalah sahabat saudara ataupun kerabat keluarga saudara, sehingga hati saudara salah dan menilai dengan cara yang salah, sehingga masalah itu tidak bisa selesai. Amin. Sama seperti bangsa Israel, di mana mereka mengatakan saya mengasihi Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita katakan kepada orang yang bermasalah ini, saya sebagai orang yang menjadi pembawa damai antara kamu berdua. Tetapi pada hakikatnya hatinya itu bukan memihak, bukan membawa damai, tetapi dia memihak kepada kerabatnya. Ini masalah yang berlaku, saudaraku. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara yang iman dalam Tuhan, jangan kita menjadi orang yang sepertinya kelihatannya memiliki hati yang murni, tetapi kita berbicara hal yang jauh dari hati Tuhan. Kita kelihatan rohani, tetapi hati kita itu jauh dari Tuhan. Kita tidak memuliakan Tuhan. Kita menyokong ataupun kita hanya berat sebelah keputusan kita kepada orang yang kita kenal. Maka perdamaian di situ tidak akan terjadi. Saudaraku, ini sangat penting. Jadi kita perlu mengerti bahwa ciri-ciri pembawa damai, mereka memiliki hati yang
murni. Amin. Hati yang murni untuk mengatasi konflik. Mereka itu adalah orang yang membawa damai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan. Dan yang kita lihat di sini juga adalah mereka adalah orang-orang yang menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Buah-buah yang dihasilkan oleh pembawa damai, mereka mau mengekalkan kesatuan. Ini satu dia. Satu buah yang kita bisa lihat. Orang yang membawa damai, apa yang dia bisa lihat? Dia mau lihat kesatuan itu terjadi. Amin. Pemulihan itu terjadi. Adanya mereka mau masalah ini diselesaikan dan hubungan mereka itu bisa diselesaikan kembali sehingga adanya kesatuan di dalam kehidupan mereka dan di dalam rumah Tuhan. Makanya dalam Yakobus 3 yang ke-18 mengatakan tadi, Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri pada kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi saudara kekasihan dalam Tuhan, mereka yang membawa damai, mereka mau itu mengekalkan kesatuan. Orang yang membawa damai, yang mengekalkan kesatuan ini, ketika mereka berbicara, mereka tidak berbicara hal-hal yang konyol, ataupun hal-hal yang boleh membawa perpecahan, tetapi mereka membawa perkataan dorongan, membangun, dan menyatakan damai di dalam situasi itu sehingga kita boleh melihat buah kebenaran, di mana kesatuan itu bisa tercapai, bukannya membawa perpecahan dan masalah yang lebih besar, saudaraku. Itu sebab dalam Efesus 4 ayat ke-25 mengatakan, karena buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Kita sesama anggota. Kita sesama jemaat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan ketika engkau berbicara supaya tidak ada perpecahan, jangan berbicara dusta. Supaya kita bisa kekalkan kesatuan. Ini sangat penting. Jadi ketika kita berbicara benar untuk mengekalkan kesatuan ini, kita perlu bersikap terbuka, saudaraku. Ketika mungkin kita ada masalah ataupun kita salah, akui dengan secara terbuka supaya kesatuan itu tidak tercemar dan berpecah. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, ini sangat penting. Buah yang kedua yang kita hasilkan daripada seorang yang pembawa damai adalah kita mau menuai hasil kebenaran. Amin. Menuai hasil kebenaran. Jadi jika kita terus-menerus menabur damai, kita akan menuai damai. Mungkin ada yang menabur perpecahan, pertengkaran, dan pasti mereka akan menuai perpecahan juga. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat hingga yang kelima, bunyi firman Tuhan. Maka engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Amin. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, Tuhan mau kita mengerti di dalam Roma. Paulus menulis, mengatakan dan memberi nasihat bukan saja kepada orang Rom, tetapi kepada kita pada hari ini, mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan Tuhan, kesabaran, kelapangan hatinya. Amin. Saudara, maksudnya begini, Tuhan juga ada batas kesabarannya. Ini maksudnya apa, saudaraku? Hari ini kekayaan, kemurahan, kelapangan Tuhan itu masih berlaku. Dan kita harus jelas bahwa kemurahan, kebaikan Tuhan, kelapangan hatinya itu supaya dengan tujuan menuntun saudara kepada pertobatan. Maka firman Tuhan mengatakan jangan keraskan hatimu dan jangan lagi tidak mau bertobat. Karena jika seperti ini, firman Tuhan mengatakan engkau menimbun murka Tuhan atas dirimu sendiri, dan kita lihat pada hari waktu mana murka hukuman Tuhan itu dinyatakan, saudara akan mengalami penghukuman Tuhan jika saudara tidak mau bertobat. Maka saudara yang beriman dalam Tuhan, mari kita mau menghasilkan buah pertobatan dan pemulihan. Jika kita menabur damai, seharusnya kita menuai damai. Makanya saudara yang beriman dalam Tuhan, firman Tuhan jelas
memberikan amaran kepada kita. Jika kita menghancurkan damai sejahtera, membawa kebinasan dan perpecahan, pasti akan ada penghakiman dan hukuman. Amin. Mungkin pada saat ini saudara tidak merasakan apa-apa yang terjadi. Tetapi jika kita memusnahkan kesatuan di dalam tubuh Kristus, Tuhan akan bertindak, saudaraku. Pada waktu, masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Kemurahan Tuhan masih berlaku dalam hidup saudara. Maka berdamailah dengan sahabatmu. Marilah menjadi pembawa damai, saudaraku. Marilah kita mengerti bagaimana menjadi seorang pembawa damai. Kita semua dipanggil bahwa pembawa damai. Karena kita semua anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Yang kita maukan adalah isi hati dan kehendak Tuhan dinyatakan dalam suatu konflik. Yaitu Tuhan mau perdamaian. Tuhan mau kesatuan. Apapun yang berlaku dalam krisis hidupmu dengan orang lain. Ingat, saudara jangan panjangkan konflik itu. Saudara harus berhadapan dengan orang itu. Secara terus terang. Berhadapan dengan kebenaran. Jangan berdusta. Jangan kita katakan, oke lah saya tidak mau sudah berbicara dengan itu. Orang itu cukuplah. Saya sudah mengampuni dia. Sebenarnya saudara belum mengampuni dia karena saudara belum berhadapan dengan orang itu. Saudara belum meluahkan apa yang ada dalam hatimu secara benar. Supaya orang itu bisa melihat dan bisa saling mengampuni. Sehingga kesatuan itu terjadi. Di mana damai Tuhan itu dinyatakan di dalam hubungan saudara dengan orang lain. Ini caranya kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Pada hari ini Engkau mengajar kami. Bagaimana kami harus menjadi seorang pembawa damai. Supaya Tuhan kami benar-benar menyatakan kami adalah anak-anak Allah. Sehingga Tuhan damai itu bisa memulihkan hubungan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Engkau mengajar kami untuk kami tidak memanjangkan konflik ini. Kami harus berhadapan dengan orang ini. Dan dengan itu Tuhan damai sejahtera Tuhan bisa dinyatakan. Buah-buah kebenaran itu bisa dinyatakan. Tuhan Engkau juga mengajar kami. Kemurahan, kekayaan Tuhan sedang berlaku dalam kehidupan kami. Tetapi jika kami tidak bertobat Tuhan, penghukuman, penghakiman telah siap untuk datang dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami mau belajar untuk melihat kembali siapakah orang yang menyakitkan hati kami. Dan kami mau belajar berhadapan dengan orang itu dan berbicara hal yang jujur sehingga Tuhan berlakunya perdamaian. Kesatuan Allah dinyatakan di dalam hubungan kami dengan orang lain. Sehingga kami bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan akan menghasilkan buah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua. Hamba-Mu berdoa, mungkin ada antara kami yang sakit pada saat ini. Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba mengikhtiarkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam keadaan lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Mungkin dalam keadaan sakit kronik, cancer, dan mungkin masalah dalaman Tuhan, sistem perkumuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara kami yang patah kaki ataupun patah tulang dan segala hal yang berlaku dalam tubuh menyebabkan kesakitan. Hamba-Mu berdoa, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pertemukan kami pada minggu hadapan di dalam ibadah online ini. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan tinggikan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan kuasa-Mu, kekuatan